Baik, kita lanjutkan pembahasan transaksi pada pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Untuk membuat persamaan dasar akuntansi harus diawali dengan nama perusahaan sebagai judul dan ditulis persamaan dasar akuntansi dan ditulis untuk bulan berapa, tahun berapa. Kemudian kolom persamaan dasar akuntansi pada umumnya yaitu tanggal atau nomor transaksi, kemudian kolom atau lajur aktiva. Tentu ini disesuaikan dengan berapa banyak akun aktiva yang muncul, bisa aja ini bertambah lagi. Misalnya gedung, tanah, ya, atau kendaraan. Dan di kolom pasiva atau lajur pasiva ada hutang usaha dan modal. Dan terakhir adalah keterangan. Nah, kita coba catat di dalam persamaan dasar akuntansi transaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau di dalam usaha bengkel motor Burhan. Yang tanggal 1 yaitu Burhan menyetor uang ke dalam perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal. Berarti kita catat tanggal 1, berarti ketika Burhan menyetor uang di dalam perusahaan tentu akan bertambah kas, itu 20 juta. Ya, kita coba catat ya dalam ya, baru 2 juta. Kemudian ketika bertambah kas di dalam perusahaan sebesar 20 juta, tentu itu akan disebut modal. Bertambah modalnya juga 20 juta. Nah, keterangannya adalah sebagai investasi. Investasi awal. Ya. Kemudian tanggal 3. Ya, tidak ada transaksi tanggal 2. Ini kan hanya contoh. Membeli perlengkapan 1 juta secara tunai. Berarti Burhan mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan. Berarti kita catat nilai perlengkapannya di dalam kolom aktiva. Bertambah perlengkapan sebesar 1 juta. Dan akan berkurang kasnya. Karena diambilnya uang untuk membeli perlengkapan. Berarti mengurangi kas. Nah, masih kurang. Ya, 1 juta. Diawali dengan min ini. Karena 1 juta. Karena mengurangi. Bagaimana pengaruhnya dengan pasiva? Kolom pasiva tidak ada. Ya. Ya. Ini juga tidak ada. Kosong keterangannya. Maka ini kita cari saldo. Ya. Cari saldo. Tapi sebelum buat saldo, kita buat dulu garisnya. Ya. Berarti ini saldo. Saya singkat dari saldo. Sama dengan sum. Saya ambil dari atas. Enter. Berarti kasnya tinggal. Ya. Tinggal 19 juta. Kemudian piutang usaha kosong. Perlengkapan 1 juta. Dan modal 20 juta. Coba kita cek apakah nilai aktiva sama dengan nilai pasiva. Kita coba 19 ditambah 1 juta, maka nilainya 20 juta. Pasiva 20 juta, berarti sama nilainya. Ya, berarti pekerjaan kita sudah selesai untuk transaksi 3. Kita coba transaksi kelima. Pada transaksi 5, membeli peralatan sebesar 3 juta secara kredit. Berarti nilai peralatan bertambah 3 juta
Tetapi hutang juga akan bertambah. Kenapa? Karena secara kredit 3 juta. Sekarang kita cari lagi saldo. Tapi sebelum dibuat saldo, kita coba dulu garis. Ya. Buat garis. Ya. Saldo sama dengan sum. Tarik. Kita cek lagi. 19 juta tambah 1 juta, 20 tambah 3 juta, 23. Ini juga pastikan 23 juta. Ya, sudah benar. Tanggal 10. Nah, menerima pekerjaan dari pelanggan dengan nilai 2 juta tetapi belum dilunasi. Burhan ini sudah menyelesaikan pekerjaan, sudah selesai dengan biaya 2 juta tapi belum dibayar oleh pelanggan. Maka itu disebut harta yang belum diterima. Jadi disebut piutang usaha 2 juta. Dan itu disebut modal. Ya. Sorry. Nah, ini disebut pendapatan. Pendapatan usaha. Ya, ini disebut pendapatan usaha. Lanjut. Saldo lagi. Tarik. Nah, sekarang masuk tanggal 15. Menyerahkan pekerjaan kepada pelanggan dan diterima uang sebesar 2 juta. Artinya langsung uang diterima, maka bertambah kas. Kas yang bertambah itu. Dan itu juga disebut modal. Pendapatan usaha. Saldo. Tarik. Ini tadi lupa saya untuk membuat garis supaya kita tahu di mana ada batas-batasnya. Nah, sekarang tanggal 20. Tanggal 20 dibeli tambahan perlengkapan secara tunai. Berarti perlengkapan bertambah nilainya 500.000. Tetapi kas berkurang karena dia mengeluarkan uang 500.000. Ya. Buat garis. Saldo. Sum. Sum. Ya. Sekarang tanggal 21. Diterima uang dari pelanggan atas transaksi tanggal 10, yaitu 1 juta. Tanggal 10 dia menerima pekerjaan, yaitu bertambah piutang. Sekarang berkurang piutangnya jadi uang. Ya. Uangnya tanggal 10 itu yang belum dia terima, baru dia terima tanggal 21. Artinya
orang yang punya hutang kepada Burhan Motor, dia bayar sebagian, yaitu 1 juta, berarti akan berkurang piutangnya 1 juta. Sedangkan kasnya bertambah. Bagaimana pengaruhnya dengan transaksi lain tidak ada? Ya. Sekarang kita cari saldonya. Saldo sama dengan sum tarik ke atas sebelah, ya. Sekarang tanggal 24 dibayar biaya listrik. Berarti ketika kita mengeluarkan uang untuk biaya listrik, maka keluar kas min 100.000. Sorry, kurang. Min 100.000. Tentu akan mengurangi juga modalnya. 100.000. Ini disebut biaya listrik. Maka kita buat saldonya. So, kurung. Ya. Tanggal 24 sudah selesai, tanggal 27. Tanggal 27 dibayar uang sebesar 20.000 atas pembelian air galon. Berarti keluar lagi uang minus 20.000. Ini juga 20.000 minusnya. Ini biaya air. Saldo biaya, saldo langsung tanggal 28 diterima uang dari pelanggan 1 juta atas pekerjaan yang sudah selesai. Berarti uang masuk 1 juta bertambah kas. Bertambah juga modal. Ini disebut pendapatan usaha. Buat garis. Saldo sum ya, sekarang tanggal 30. Perlengkapan terpakai sebesar 200.000. Berarti nilai perlengkapan sudah dipakai. Selama kegiatan usaha 1 bulan itu berarti minus 200.000. Tentu modal juga minus 200.000. Ya. Ini disebut biaya perlengkapan. Perlengkapan. Ya. Nah. Saldo sum ya. Sekarang tanggal 31 terakhir. Ya. Penyusutan peralatan selama Desember 50.000, berarti minus peralatan. Kita coba mana peralatan. Ya, peralatan minus 50.000 terpakai.
tentu modal juga berkurang 50.000. Ini disebut biaya penyusutan peralatan. Nah, selesai pekerjaan kita, coba cari saldonya kembali. Saldo sum ya, selesai. Coba kita buktikan bahwa pasifa atau aktiva sama dengan sama dengan pasifa ya, sama dengan sum. Kita jumlahkan semua kolom-kolom mulai dari kas, piutang usaha, perlengkapan dan peralatan, maka nilainya 27.630. Coba pasifa berapa? Ya, sama dengan sum. Ya, sama nilainya semua. Berarti pekerjaan kita sudah selesai. Ya, kita sudah buktikan bahwa nilai pasifa atau nilai aktiva sama jumlahnya dengan nilai pasifa, atau kas tambah piutang tambah perlengkapan tambah peralatan sama nilainya hutang usaha tambah modal. Demikian pembahasan persamaan dasar akuntansi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak kami bisa mengerti. Namun kalau masih belum mengerti, boleh nanti ajukan pertanyaan di dalam Google Classroom. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih. Shalom.